Jadi kejahatan cyber itu dibagi dalam 3 kategori besar. Hmm. Kategori pertama itu disebut dengan korupsi cyber. Bagian kedua itu adalah disinformasi, Disinformasi. misinformasi. Ya, ini penyebaran fitnah. Salam riang gembira. Salam riang gembira. Halo kawan-kawan, kita jumpa lagi di Kamar Siber. Hari ini kembali saya dan Bang Aib. Halo Bang Aib. Halo Bang Aul, apa kabar Bang Aul? Alhamdulillah, Bang Aib, apa kabarnya? Sehat di sini. Syukurlah daun-daun sudah mulai menguning dan berjatuhan. Romantis Musim gugur, sekali saya. musim gugur telah datang. Musim gugur telah datang. Bang Aib, kita hari ini Bang Aib, di 2 minggu terakhir ini di Indonesia, kita dipenuhi dan disesaki dengan berita-berita terkait dengan pemilu. Karena dalam 2 minggu belakangan ini, para capres dan cawapres itu sudah mulai mendaftar ke KPU. Bahkan hari ini saat kita rekaman ini, capres ketiga nih Pak Prabowo dan Gibran baru mendaftar ke KPU. Jadi kita di Indonesia sudah mendaftar 3 calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, karena kita ini di apa namanya podcast kita ini bukan podcast politik, walaupun tadi kita sebelum rekaman ini kita sempat ngomong politik ya. Kita hari ini akan membahas tentang kejahatan siber terkait dengan pemilu. Apa-apa saja sih kejahatan siber yang ada, bahkan mungkin dari skandal-skandal besar yang ada di dunia, termasuk di Indonesia dalam beberapa Ya. pilpres belakangan. Nah, jadi topik kita itu Bang Aib dan teman-teman semua. Mungkin saya menyapa dulu teman-teman yang di YouTube. Kalau kawan-kawan ini kita tidak ada sponsor apapun dari capres manapun, bisa disclaimer di depan. Eh, Mm-mm. Podcast ini murni kita bicara tentang fenomena yang ada dan juga kita akan memberikan tips dan trik kepada teman-teman semua menghadapi kejahatan siber. Oke, Bang Aib, apa saja sih? Ini kan kita udah masuk masa-masa pemilu ya. Sebentar lagi Ya. ada penetapan capres dan cawapres, Ya. dan setelah itu ada masa kampanye. Ya. Nah, saya mau tanya ke Bang Aib, apa aja sih jenis-jenis kejahatan siber yang biasa terjadi saat pemilu, Bang Aib? Em, Sejauh ini, sepengetahuan saya, berdasarkan dari contoh-contoh kasus yang telah ada, jadi kejahatan cyber itu dibagi dalam 3 kategori besar. Hmm. Kategori pertama itu disebut dengan korupsi cyber. Jadi ada korupsi yang kemudian menyangkut dengan dunia cyber. Jadi beberapa skandal atau beberapa aksi korupsi ditutupi dengan sedemikian rapih dan bersihnya dengan digital tracks yang Hmm. mampu disembunyikan oleh mereka gitu. Ada Oke. contoh-contoh kasusnya, tapi itu ya bagian yang pertama yang paling besar. Korupsi Yang siber ya istilahnya ya. korupsi cyber istilahnya. Iya, jadi Oke, korupsi yang ditutupi oleh jejak digital. oke, oke. Ini menarik nih buat para penegak hukum yang bergerak di bidang anti korupsi seperti Bang Aul misalnya. Hmm. Itu Walaupun yang sudah pertama. mantan. Aduh, sudah mantan. Oke, Sekali anti korupsi pasti saya yakin selalu anti korupsi Bang Aul. Itu marwah ya, saya yakin. insya Allah. Lanjut. Yang kedua, yang paling besar, bagian kedua itu adalah disinformasi, Disinformasi. misinformasi. Ya, ini penyebaran fitnah. Penyebaran Oke. fitnah untuk mempengaruhi psikologis pemilih. Itu bagian yang Hmm. kedua, yang paling besar juga. Yang Oke. ketiga itu cyber hacking, yang ini umumnya sekarang mulai jarang tapi masih tetap ada. Cyber hacking itu salah satu contohnya adalah rigging voting machine. Hmm. Jadi memanipulasi mesin pemilu
yang digunakan dalam pemilihan umum agar memberikan output kandidat apalah kandidat yang dipilih oleh si hacker tertentu. Itu tiga Oke, kategori besar utama, Pak. oke. Berarti ada kejahatan pra pemilu, Ya, kejahatan saat penghitungan, dan pasca lah ya. Berarti kita dan kita bagi dua pasca aja ya. pemilu. Ya. Oke, bagi tiga itu ya. Oke. Nah, Hmm. tadi Bang Aib menyebutkan bahwa yang pertama itu ada namanya korupsi cyber. Mungkin Ya. bisa dielaborasi lagi Bang Aib. Ini korupsi cyber itu apa sih? Saya sendiri baru dengar nih. Korupsi korupsi cyber itu adalah sebagaimana korupsi jenis lainnya, contohnya suap, gratifikasi, dan macam-macam, tapi menggunakan eh, teknik digital seperti yang dilakukan oleh Taipan dari Inggris ketika pemilu Brexit, Oke, eh, pemisahan United Kingdom Inggris, dari Uni Eropa, Inggris dari. Euro. Iya, benar sekali. Ini menarik sekali. Jadi eh, di atas kertas si Hmm. Taipan ini bernama Aaron Banks, seorang pengusaha dari Inggris. Dia Aaron Bank. mendapatkan uang sejumlah 8 juta dolar itu untuk membuat sebuah perusahaan. Perusahaan itu digunakan untuk membuat kampanye agar para pemilih Inggris memilih untuk meninggalkan Uni Eropa. Nah, Oke. di sana kita bisa lihat bahwa jejak komunikasi atau jejak keuangan itu ditutupi oleh beberapa lapis layer transaksi keuangan yang tidak biasa. Biasanya kan kalau kita belanja barang, kita beli dari si penjual, kita bayar melalui rekening kita diterima oleh rekening beliau gitu. Nah, Oke. di proses transaksi ini ada 8 piece kripto, transaksi Hmm. kripto di sana. Yang menarik adalah si Aaron Banks ini tidak menyadari bahwa negara UK itu sudah diinformasikan dari tahun 2018 oleh Senat Intelijen Amerika Serikat bahwa akan terjadi korupsi cyber di negara kalian. Jadi pada saat itu UK itu sudah siap-siap transaksi keuangan di atas jumlah berapa dan melibatkan kripto itu langsung dimonitor ketat itu Bang Aul. Oke. Dan itu menarik sekali dan di sana bisa kelihatan bahwa si Aaron Banks ini dapat 8 juta dolar dari seorang duta besar yang saya tidak bisa Hmm. sebut negaranya dari mana. Oke, saya tahu negaranya. Oke, lanjut. Ya, dan ini yang disebut korupsi cyber dan si duta besar ini ternyata tidak hanya memberikan uang kepada satu orang Taipan saja, dia memberikan juga kepada beberapa orang pengusaha-pengusaha lainnya. Jadi Hmm. siapapun yang menang nanti pada intinya akan berhutang kepada si duta besar dari negara tanda kutip ini. Ya, Gitu. ya. Oke, berarti ini tujuannya untuk pendanaan pemilu, ya, atau Benar kalau sekali. untuk Brexit tadi pendanaan pada saat pemungutan suara ya, Bang Aib ya, Kampanye. Pada saat kampanye ya. kampanye, dia uang itu digunakan untuk memberikan informasi kepada publik bahwa lebih baik memilih untuk meninggalkan Uni Eropa. Itu Oke, ya, ya, tujuannya ke sana ya. tujuannya ke Metodenya, sana. metodenya seperti tadi ya, seperti money laundering ya. Dia Ya, pakai layering ya, untuk sampai ke orang yang berada di Inggris tadi itu ya. benar sekali. Benar sekali. Oke, It- Itu yang pertama ya, yang oke, soal korupsi siber. korupsi cyber. Jadi korupsi seperti biasa, tapi Iya, iya. tekniknya pakai Sarananya ya, sarananya penghilangan jejaknya melalui jejak cyber cyber. digital. Oke, Nah, yang kedua yang kedua ini disinformasi, misinformasi, ya, mm-mm, fitnah ya bahasa Indonesianya. Dan fitnah fitnah itu ya, hoax, luar iya yang katanya hoax lebih kejam daripada eh, pembunuhan. pembunuhan. Jadi untuk
saya sempat ngobrol dengan beberapa orang peneliti misinformasi dan disinformasi dari seluruh dunia. Hmm. Mereka bilang eh, Indonesia itu menjadi salah satu contoh kasus yang cukup menarik mengenai disinformasi dan misinformasi. Jadi pada saat pemilu yang lalu, ada sebuah lembaga bernama Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Ini saya tahu lembaga ini adalah lembaga nirlaba ya. Ini komunitas ini memang dari Indo ya, grassroots, Mafindo, dari gerakan ya. dari masyarakat sendiri. Dan ini dapat pujian dari seluruh dunia. Waktu itu saya kaget ya, karena saya ketemu Hmm. dengan beberapa teman-teman di Brussel dan mereka ngobrol ke saya. Dan iya ini mereka cukup menarik loh kalian di Indonesia. Kenapa? Karena siapapun kandidatnya itu kan punya Hmm. pasukan, pasukan Ya, cyber di belakangnya. ya, Dan betul. pasukan-pasukan ini memproduksi fitnah untuk menjatuhkan lawan. Ya, ya. Mohon maaf bahasanya terlalu lugas kalau Nggak apa-apa. dan saya Seperti itu kan, saya seperti itu. Kita ngomong apa adanya. jadi semua kandidat ini main dulu ya pada pemilu lalu dan semuanya memproduksi fitnah dan yang menarik adalah si kandidat lain itu menyangkal fitnah tersebut dengan memberikan fakta dan semua itu Hmm. difasilitasi setahu saya oleh teman-teman di Mavindo dan kemudian Mavindo bekerja sama dengan Bareskrim kalau nggak Hmm. salah divisi cyber ya dari kepolisian untuk memberikan informasi yang lebih yang maksudnya dari dua belah pihak mana yang fitnah mana yang tidak mana yang hoax mana yang tidak gitu. Jadi Ya, semua orang produksi fitnah tapi semua orang juga menyangkal dan ya, ya, ya. kanal ini yang menarik dan ini yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Pengetahuan saya mengenai kegiatan anti fitnah. Jadi Hmm. em, yang paling besar itu di Cambridge Analytica, sebuah perusahaan yang katanya, yang diduga, bukan diduga Nggak ini udah terbukti di terbukti ya, persidangan. nggak terbukti ini. Ya, Saya nggak bisa ngomong diduga karena ya. ada buktinya. Hakim udah memutuskan palu eh, Cambridge Analytica ini perusahaan yang mampu mengubah perilaku pemilih. Ini menarik nih Bang Hmm. Aul. Jadi contohnya kalau Bang Aul mau jadi pemimpin, mau jadi lurah lah ya. Nah Ya. di Lurah, lurah itu kalau konotasinya di Indonesia presiden. Jangan deh. oh sorry, R, jangan ya, RW. ya. Camat Ketua aja, camat, camat, camat aja, camat. ketua camat. Camat aja. Iya, hati-hati kalau kita ngomong Iya. kepleset nanti. Iya, Jadi lurah. camat. Nah, jadi Bang Aul nih di kecamatan ini ada dua pendukung. Contohnya, Hmm. pendukung pertama adalah pendukung yang Bang Aul ini hobinya makan bubur kacang hijau. Nah, si lawan Oke, hobinya makan bubur ayam. Cambridge oke. Analytic ini canggihnya, dia masuk ke dalam sosial media si pendukung bubur ayam ini dan mengubah psikologis di otak mereka agar menyukai bubur kacang hijau. Jadi memilih Bang Aul. Gitu. Luar biasa ya. Caranya, caranya Hmm. menarik. Si Hmm. posting atau like yang digunakan pada sosial media si pemilih lawan itu dikumpulkan oleh Cambridge Analytic. Lalu kemudian Cambridge Analytic ini memproduksi misinformasi dan iklan-iklan, lalu kemudian ditanamkan di para orang-orang yang menyukai misalnya bubur ayam. Jadi mereka bilang misalnya ada iklan, ini disebutnya targeted ads. Jadi iklan yang sangat mentargetkan seseorang. Hmm. Menggunakan kecerdasan buatan, mereka menyasar siapapun yang menyukai bubur ayam dan kemudian membuat misinformasi dengan memberikan jadi pelan-pelan Bang Aul. Pertama itu bubur ayam itu enak tapi makannya jangan diaduk, makannya harus pelan-pelan gitu. Oh bubur Mainnya di ayam pinggir. iya makannya di pinggir. Bubur ayam enak tapi harus pakai kerupuk. Bubur ayam tapi lama-lama bilang bubur ayam itu tidak sehat. Oh bubur ayam itu kurang baik. Oh lebih baik makan bubur kacang hijau gitu. Dan setelah mereka jadi percaya bahwa bubur kacang hijau itu
bubur kacang hijau itu sehat dan mereka akan memilih Bang Aul jadi camat. Jadi dia mempengaruhi psikologi user ya Bang Aib ya, Ya, psikologi lewat sosial pengguna ya, media. sosial Ya, media ya. ya, Ini kayak apa ya? Kayak social engineering tapi eh, orang-orang yang dipengaruhi itu tanpa sadar dan mengubah perilakunya gitu ya. iya. Ini sosial media itu disebut dengan kamar resonansi. Apapun yang kita Iya. taruh di sana, apapun yang kita like, apapun yang kita komen di sana, itu bisa dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk digunakan mengubah pola pikir kita. Menarik ya. Oke. Cambridge Analytica itu bukan cuma satu, banyak pemainnya. Dan Iya, iya, iya. saya sudah dengar beberapa pemain itu sudah mulai masuk ke Indonesia sekarang menjelang Iya. pemilu ini. Oh ya, jadi udah ada yang pakai jasa mereka ya. Beberapa informasi yang saya dapatkan di luar tapi belum bisa dikonfirmasi, masih dugaan sama perilakunya dengan pemilu lalu. Bedanya saat ini uang yang digelontorkan lebih besar, Hmm, teknologi yang digunakan lebih canggih, oke. dan iya dan kemudian lebih banyak akan menginfiltrasi psikologis masyarakat gitu. Aduh. Ya, 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 ya. Ini apa ya? Kalau saya mengkhawatirkan Bang Aib, ini kan kita melihat ya dari pengalaman kita berapa kali pemilu ya, kecenderungan masyarakat kita itu kan masih fanatik ya dengan beberapa calon yang dia dia idolakan ya. Nah, yang kita khawatirkan ini terjadi perpecahan nih Bang Aib. Sebenarnya kan agenda pemilu itu sebenarnya agenda rutin ya, setiap 5 tahun kalau di Indonesia. Tapi kalau terjadi perpecahan, dampaknya akan lebih panjang ke depan. Itu yang kita khawatirkan kan dengan adanya perang siber dan perang disinformasi seperti ini ya. Memang niatnya gitu, memecah belah bangsa, memecah belah persatuan, memecah belah keimanan, mampu menghakimi dan memusuhi keluarganya sendiri karena pilihan politik. Kan itu tidak masuk di akal, Bang. Ya, betul, betul, betul. Saudara pun bisa terpisah gara-gara pilihan politik Itu ya sekarang ya. bahayanya Ya, disinformasi, ya. misinformasi itu bahaya sekali. Oke, Bang Aib. Tadi tadi itu udah korupsi siber, disinformasi. Mm-mm. Yang ketiga apa tadi Bang Aib? Cyber hacking. Cyber Nah, hacking. ini seru nih cyber hacking. Nah, Jadi cyber hacking ini mulai awalnya kalau tidak salah itu tahun 2000 ya di Florida. hmm, Jadi ada seorang peneliti dari Princeton University namanya Alan Halderman. oke. Dia itu bersama profesornya Pak Ed Felton, mereka mencoba melakukan manipulasi mesin pemilih, mesin pemilu. Jadi di sana itu Oke. mesin pemilunya pakai pakai mesin digital ya. Dan Oke. kemudian Vote, dikoneksi vote-nya langsung ke digital ya, vote-nya digital ya. potnya digital pada saat itu di Florida. Hmm, Dan ternyata itu banyak sekali kelemahan-kelemahan di sana. Dan itu oke. luar biasa penemuan itu, saking luar biasanya pemerintah Amerika Serikat kemudian memberikan uang sebanyak 3 miliar US dollar kepada si Alan Halderman dan kampusnya ini untuk meneliti bagaimana sih cara mengamankan mengamankan mesin pemilu itu. Dan Iya, iya. mesin pemilu ini bukan cuma masalah di Amerika Serikat saja. Yang menarik Hmm, itu di Belarus itu dulu pernah daftar untuk pemilihan presiden itu mesin pemilu juga. Yang menarik di Belarus adalah mesin pemilu memberikan kemenangan 120% kepada kandidat tertentu. Jadi warganya ada 1 juta orang nih di Nah, kabupaten tertentu yang pemilu yang memilih 1.200.000 orang. waduh, kacau. Ini
Ini Iya, iya, emang iya, iya. emang menarik, emang itu yang utama. Yang kedua, yang selanjutnya di Korea Selatan, ini juga menarik Hmm. mau. Korea Selatan itu mesin pemilunya diserang oleh negara tetangga yang saya tidak bisa bilang siapa, Ya, tapi Korea Utara. Ya, oke. langsung ya jebret, kalau saya tembak. Ya, tetangganya jelas. Dia itu nyerang mesin pemilu. Jadi bukannya mengganti siapa yang akan muncul, tapi dia itu benar-benar mencoba mematikan sistem pemilu yang ada di Korea Selatan. Jadi pesta demokrasinya benar-benar tidak ada pesta di sana. Itu salah satu upaya. Yang Sampai selanjut, shutdown gitu. iya di shutdown dulu pernah shutdown Oke. dan mereka tidak kerja sendirian si Korea Utara dibantu juga oleh negara tetangga yang tidak bisa disebutkan Oke. namanya. Ya, nggak usah kita sebutkan. Dan ini juga Iya. ini yang menarik. Dan selanjutnya tahun 2016 itu di Georgia di Amerika Serikat, ini yang lebih ajaib lagi. Negara Iran mencoba hacking mesin pemilu di salah satu negara federal di Amerika di State of Georgia itu agar memilih kandidat tertentu dari Senat. Dan itu cukup menarik juga. Ini Iran apa hubungannya ikut-ikutan dalam pemilihan Iya, pemilihan iya. umum gitu. Di Dan hanya Amerika. di daerah tertentu saja ya, bukan di seluruhnya, cuma daerah tertentu saja, Oke, State of bukan Georgia. presiden ya. Bukan water Nggak said itu pemilihan bukan presiden. presiden, bukan. Itu Hmm. juga menarik, itu ajaib itu. Oke, oke. Jadi kalau dari cerita Bang Aib tadi, dari 3 jenis kejahatan pemilu tadi, Hmm. yang 2 tadi, korupsi siber dan disinformasi itu kan pra pemilu berarti ya, Ya, pra penghitungan, pra sebelum pencoblosan suara. benar. Sementara untuk yang apa namanya, korupsi apa istilahnya tadi, yang ketiga, Cyber hacking, hacking, cyber hacking, ya, cyber hacking, hacking pemilu, hacking pemilu itu pada saat penghitungan ya. ya, Nah, sementara nih kalau kita membandingkan dengan proses yang ada di Indonesia, itu kan penghitungan suara kita itu kan dimulai dari TPS. mm-mm, TPS berjenjang, mm-mm, kelurahan, kecamatan, mm-mm. kota, provinsi, baru di apa namanya, dikompilir di Ya, nasional ya. benar, Nah, sementara metode penghitungan pemilu kita yang dari TPS itu manual, benar sekali. dicatatkan, formulir C berapa ya? Satu plano apa istilahnya itu. Nah, itu kan berjenjang ya, dan itu Ya, apa ya? Saya membayangkan rawan sekali adanya kejahatan-kejahatan pemilu, baik dalam saat proses input data di sistem mm-mm. maupun ketika data itu ada di sistem sendiri. Itu ya, Bang Aip ya. Nah, ini menarik sekali. Ada Hmm. beberapa negara menyanggah, sudah menyanggah ya, keterlibatan Oke, mereka dalam oke. proses hacking pemilu di Indonesia. Mereka terang-terangan ngomong, kami tidak terlibat dalam pemilu di Indonesia gitu. Yang teman-teman dari KPU temui, adanya Ya. temuan bahwa ada beberapa negara memasukkan nama-nama hantu, nama-nama pemilih palsu ke Hmm. dalam database milik KPU. Maksudnya mencoba memasukkan Oke, nama-nama oke. tersebut. Dan itu ditemukan oleh teman-teman KPU setahu saya. Dan mereka tahu bisa di tracking dari mana asalnya dan lalu disanggah oleh negara-negara tersebut. Nggak ada penjahat yang ngaku, Bang Aip. Iya, iya, iya. Saya jadi gara-gara Bang Aib cerita soal Belarus tadi ya, Hmm, bagaimana ketika jumlah pemilihnya yang keluar dari sistem perhitungan suaranya itu jauh lebih besar daripada jumlah pemilih yang sebenarnya. Nah, nah ya, kan kalau di kita di Indonesia kan ada DPT ya, daftar pemilih tetap. ya, Ya, harusnya kan itu menjadi basis jumlah pemilih pada saat pemilu nanti berlangsung kan ya. Nah, barometernya itu ya. nah parameter patokannya itu kan ya. Hmm, Nah, makanya ini penting juga nih bagi KPU ya, terutama ya dari KPU, agar benar-benar memastikan
sistem IT yang ada di KPU itu aman dan tidak dapat disusupi oleh penjahat-penjahat siber gitu ya Bang Aib ya. Ya, tahun lalu, apa pemilu lalu saya sempat tahu sedikit Hmm. jeroannya KPU diceritakan oleh teman yang Oke. bertanggung jawab dengan keamanan di sana. Memang luar biasa serangannya ke KPU itu pada saat penghitungan suara. Itu gila-gilaan. Jadi mereka menerapkan teknik tertentu yang kemudian mereka presentasikan di depan teman-teman representatif di Senayan, di DPR MPR. Tapi memang banyak sekali serangannya. Ini ini kan Oke. kita ngomong dari eh, pra pemilu dan kemudian ketika pemilu, Bang Aul. Ada lagi serangan Hmm. terhadap pemilu yaitu pasca pemilu, Bang Aul. Ini juga menarik. Oke. Pasca pemilu. Nah, pasca pemilu ini bukan belum pernah ada, tapi yang paling besar itu tanggal 6 Januari. Hmm. Itu saya kaget sekali. Jadi salah satu murid saya itu neneknya adalah seseorang yang cukup memiliki pengaruh di Washington DC dan Hmm. kemudian dia sedang berlibur di tempat neneknya dan saya baru tahu kalau neneknya itu adalah orang berpengaruh di sana Hmm. karena dia ngirimin video sama saya, Pak Guru kita diserang. Ah. Nah, saya bilang kamu diserang siapa? Ini Hmm. diserang tiba-tiba orang datang itu masuk ke Washington DC ke tempat kerja neneknya dan kemudian menyerbu Capitol Hill di Hmm. Washington DC karena warga itu mendapat informasi bahwa Presiden Amerika Serikat yang sah saat ini Joe Biden itu bukanlah pemenang pemilu. Oke. Jadi mereka itu menarik ya. Jadi setelah Ya, ya. proses penyelidikan dan segala macamnya saat ini diketahui bahwa memang beberapa orang-orang tertentu itu di pemerintahan sudah mengetahui bahwa akan ada kudeta di sana. Dan kudeta Hmm. ini dilakukan melalui disinformasi. Jadi sebenarnya bukan kudeta dalam tanda kutip menurut mereka, tapi mereka bilang bahwa pemerintah yang dipilih saat ini adalah bukan pemerintah yang resmi. Jadi kemudian mereka menyerbu Istana Negara kalau di Jakarta dan kemudian mencoba menggulingkan pemerintahan. Itu Oke. karena itu tadi ada semacam sosial media dan mereka melakukan kampanye melalui sosial media tersebut. Itu yang Capital Riot Riot itu ya yang Ya, tahun 6 Januari. dua ribu Ya, dua satu ya, 2021 ya, ya. benar. Ya. Oke, oke, oke. Berarti ini memang dalam semua tahapan pemilu itu ada potensi kejahatan siber berarti ya. Ya, Sebelum, pada saat perhitungan suara, bahkan pasca pemilu itu sendiri gitu ya. Bang iya. Aib ya. Ya, disinformasi itu akan tetap ada nanti setelah pasca pemilu. Maka itu harus hati-hati di sini. Semua orang ya. Oke. Nah, ini Bang Aib. Ini kan di sini kan kita di Indonesia ini kait dengan penegakan hukum pemilu, Hmm. itu kan ada Bawaslu ya, Ya, ada kepolisian ya Bang Aib ya. ya. Nah, ini eh, apa saja sih langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Bawaslu atau kepolisian dalam rangka menghadapi jenis kejahatan siber terkait dengan pemilu ini Bang Aib? Eh, saya pikir yang paling sekarang yang sudah ditemui, maksudnya sudah pernah ada kasusnya ditemui di Indonesia adalah disinformasi, misinformasi. Misinformasi. Memang sengaja memecah belah bangsa. Jadi Hmm. saya pikir selama ini mungkin dari pemerintah, Bawaslu atau kepolisian lebih tertarik ke arah pencurian data voters ya, pencurian data pemilih. Seperti halnya terjadi tahun Oke. 2016 di Filipina. Itu kan juga banyak itu kasus ya, pencurian data pemilih. Lebih tertarik ke arah sana, tapi disinformasi, penyebaran misinformasi, penyebaran fitnah yang dilakukan oleh para kandidat terhadap kandidat lainnya itu sebaiknya sudah harus diberikan eh, panduan yang jelas dan juga Oke. tegas. Kartu Iya merah betul. gitu. Priwit, prit, Bet- kartu merah. Iya, Jangan iya, iya. main-main gitu. Iya. Ini, Ya, ini kan namanya orang, ya apa ya?
pemilu itu kan ya perang politik lah ya. Hmm. Dan ini kan semua semua tim dari masing-masing capres pasti juga sedang menjalankan pasukan sibernya sekarang kan. Baik Saya itu tidak tuh, percaya bahwa ada satu korban dan lainnya sebagai ini ya. Playing ya, victim saya nggak percaya. ya ini saling serang lah ya posisinya sekarang ya. Nah, Benar. ini berarti kan peran dari wasit itu sangat penting untuk menjaga agar perang ini berjalan fair ya, Bang Aib ya. Setuju sekali. Ya, berarti kan salah satu caranya adalah bagi Bawaslu, bagi kepolisian, terutama di Direktorat Siber Bareskrim, itu juga harus dapat berlaku eh, apa namanya bertindak secara profesional dan independen, menindak siapapun dari apa ya yang namanya tim dari capres manapun yang menyebarkan misinformasi atau hoax itu ditindak gitu ya. Benar sekali. Karena memang akan mengakibatkan perpecahan bangsa itu. Jadi saya pikir gini ya, memang Hmm. saya tahu ada beberapa institusi lebih cenderung berpihak kepada kandidat tertentu. Saya tahu itu. Tapi saya pikir apapun kita kita lakukan saat ini kan Ya, pesta ya, demokrasi dan bukan cuman pesta seorang kandidat saja, gitu kan. ya, betul. Harusnya adil lah. Kalau memang semuanya Hmm. mau main mau sepak bola, ini ada tiga kubu gitu. Wasitnya kan yang jadi penting sekarang. Betul, betul, betul. KPU, Bawaslu, kepolisian terutama ya. Mm-mm. Adil Nah, ini. terus gini Bang Aib, saya sih memahami ya, salah satu psikologi orang menyebarkan hoax di zaman sekarang ya, di zaman sosial media sekarang, adalah karena hampir semua masyarakat Indonesia sekarang aktif menggunakan sosial media, apapun itu ya yang ada sekarang. Nah, dan hoax itu tanpa kita sadari itu kan masuk sampai ke ruang kamar tidur kita gitu loh. Karena kita membaca handphone di kamar tidur segala macam dan itu dapat mempengaruhi eh, pola pikir maupun persepsi masyarakat. Dan itu yang mereka jejali dengan sebanyak-banyaknya hoax. Sementara Benar. eh, counternya itu ya yang namanya psikologi ya informasi pertama yang dimakan orang kan. Baru Hmm. setelah itu ketika ada klarifikasi atau Hmm. counter mengenai fakta sebenarnya itu tidak mengubah banyak dari persepsi yang di awal terbentuk ya itu yang Ya, dimanfaatkan oleh orang-orang itu ya. ya. Nah, nah ini gimana nih Bang Aib? Ada dua Sebagai teknik. silakan silakan Bang Aib. Ada dua teknik untuk antisipasi. Jadi Hmm, saya juga belajar dari beberapa orang teman saya dan beberapa orang murid-murid saya. Antisipasi pertama itu adalah literasi digital. Jangan males iya. baca. Jangan malas baca. Ikro, bacalah. Harus rajin nonton nonton Kamar Siber ya. Promosi kita. Itu satu. Oke. Eh, Perbanyak diri, informasikan diri dengan sebanyak-banyaknya informasi yang baik dan juga mampu membuat logika kita memilah mana berita yang benar dan mana Hmm, berita yang fitnah gitu. Itu satu. Tapi oke. itu buat beberapa orang capek, Bang Ul. Betul, betul, Jadi betul. banyak baca pusing, pengennya itu yang bombastis. Karena sosial media emang Ya, dirancang untuk memancing darah kita. iya, 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 iya. Teks pendek, kalau sekarang orang lebih cenderung nonton video kan, video-video pendek atau foto gitu ya. Ya, tapi memang sosial media adalah kamar resonansi dirancang Hmm, agar si pembaca atau yang melihat itu terpancing emosinya dan lalu melakukan memiliki semacam persepsi terhadap sebuah isu. Itu sosial media. Memang iya, dirancang seperti itu. Nah, eh, itu cara yang pertama. Bacalah, perbanyak iya. informasikan diri sendiri. Yang kedua, ini saya juga baru belajar dari teman saya dan murid saya.
puasa sosial media. Nah, ini juga susah. Lebih gampang, Betul. lebih susah. Iya, 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 iya. Rasa kepingin eksis itu kadang-kadang Iya, membuncah. betul. Nah, ini memang itu berat itu, yang puasa sosial media itu berat itu, Bang Aib. Karena memang apa ya? Saya pernah melakukan itu, Bang Aib. Saya Hmm, pernah melakukan itu. hmm, Saya berniat, oke, saya off dari semua sosial media. Saya nggak akan lihat, saya tidak akan komen, tidak akan ada apa-apa. hmm. Bertahannya nggak lama, karena Berapa lama? 1 bulan Satu itu udah bulan. paling lama. 1 bulan. Hmm, Saya hmm, fokus di kerjaan waktu itu, saya nggak peduli yang lain. hmm, hmm, Tapi apa? Ya namanya manusia, rasa ingin tahu kita itu kan besar. hmm, hmm, Nah, kita ingin tahu apa sih yang happening sekarang, apa sih hmm. yang lagi trending sekarang, orang Ya, lagi ngomongin apa sih gitu. Nah, itu yang sulit sebenarnya tuh. ya, itu sosial media menggunakan salah satu bentuk psikologis yang paling umum ditemui oleh manusia yaitu FOMO, fear of missing out. Jadi ketakutan Ah, untuk betul. ketinggalan itu Betul, sangat FOMO. dimanfaatkan oleh sosial media. Iya, 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 betul, FOMO. Nah, jadi kawan-kawan semua, eh, memang pemilu ini memang pesta demokrasi ya. Seharusnya kan memang seperti di channel ini, channel yang gembira ini seharusnya kita menghadapi pemilu ini dengan riang gembira, dengan bersuka cita, karena kita akan menyongsong masa depan bangsa yang lebih baik ke depannya. Harapannya seperti itu setiap pemilu kan. Dan Ya, itulah yang dijanjikan oleh para capres ya, walaupun dalam kenyataannya banyak yang bohong juga kan. Tapi tapi harapan itu ada gitu loh. Nah, seharusnya juga pemilu ini ke depan, kalau menurut saya, ya kita happy-happy aja gitu loh. Terserah mereka para politisi itu mau perang apa, gak perang gagasan, perang hoax. Kita sebagai masyarakat harus cerdas menilai, ini orang ini bohong nih. Ini orang mm-mm. ini, ini gak bisa dipercaya. Jadi kita dengan kecerdasan kita, dengan informasi yang cukup dari kita nggak akan mudah terpengaruh dari hoax-hoax atau misinformasi yang ada. Gitu kan ya Bang Aip ya? Wah, ini bagus banget ini advice-nya Bang Aul. Saya udah nggak bisa nutup lagi. Udah, ini paling paling tepat ya dah tutupannya. Iya. Masa kita berantem gara-gara pemilu gitu loh. Mas, Iya, persahabatan, saudara itu jauh lebih penting daripada perang politik. Itu dari bagi saya benar, gitu. benar sekali, benar sekali. Oke Bang Aip, mungkin saya tetap harus minta closing statement dari Bang Aip, walaupun Bang Aip tadi setuju dengan saya. Nah, Yap. jadi bagi Bang Aip ini terkait dengan adanya potensi-potensi kejahatan siber menjelang pemilu, apa sih saran Bang Aip untuk teman-teman semua yang menonton maupun mendengarkan channel ini, eh, agar kita tetap bisa riang gembira menghadapi pesta demokrasi? Ya, walaupun saya setuju banget dengan Bang Aul tadi, saya cuma bisa ngasih tahu ke teman-teman hati-hati, serius hati-hati, karena memang sudah ada beberapa anasir-anasir Hmm, dari luar yang ingin mencoba mengganggu teman-teman semua dalam melakukan pesta demokrasi ini. Jadi hati-hati, jaga diri sendiri dari fitnah, jangan nyebar ya, fitnah, dan juga jaga diri dan orang-orang yang kita cintai juga, agar jangan juga sampai termakan oleh fitnah itu. Dan di, saya semoga teman-teman semua menikmati pesta demokrasi ini dengan ya, bahagia ya, dan dengan aman. ya. Untuk KPU sendiri, karena ini sebagai karena ini perhitungan suara nanti di KPU nih Bang Aip. Ada Ya, saran buat Bang Aip dari Bang Aip? kalau untuk KPU itu saya yakin saya punya channel langsung sih ke sana. Bisa direct ya. Langsung lah ngomong ke sana. Tapi memang akan lebih baik jika teman-teman KPU itu benar-benar main tegas gitu. Jadi yang main kayu di lapangan bola langsung semprit, langsung kasih Merah ya. kartu, langsung Ya, udah iya, nggak iya. usah macem-macem gitu aja. Oke. Oke, teman-teman. Demikian sesi kita kali ini tentang kejahatan siber terkait dengan pemilu. Semoga teman-teman semua mendapatkan informasi yang cukup
dan bisa menjaga diri teman-teman semua dari segala bentuk kejahatan siber, terutama terkait dengan misinformasi. Selamat menikmati pesta demokrasi, pilihlah calon terbaik, dan tetap riang gembira. Salam riang Salam, gembira. salam riang gembira.